2023 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Helmi Jahmika. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa itu setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul muhtaramin, para asatidz yang saya hormati, Bapak Ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang pada kesempatan ini memberikan ridho-Nya pada kita, rahmat-Nya pada kita. Kita bisa berjumpa, bermuajah, bersilaturahmi di tempat ini. Semoga Allah jadikan kumpulan kita kumpulan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rahmat yang Allah berikan pada Bapak Ibu-ibu, insya Allah Bapak Ibu-ibu besok hari Minggu yang Allah, insya Allah Bapak-bapak, Ibu-ibu akan meninggalkan tanah air Indonesia menuju ke tanah Mekah ataupun ke Madinah, insya Allah. Bapak Ibu-ibu berangkat ke Mekah Madinah itu ternyata beda dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi. Bapak Ibu silahkan merasakan suasana hati ketika akan ke Mekah, jauh berbeda dengan akan ke tempat mana. Saya yakin Bapak Ibu-ibu sering keluar kota, bahkan keluar negeri. Silahkan Bapak Ibu-ibu rasakan. Besok mau ke Amerika, biasa aja sekarang. Lusa mau ke Singapura, biasa aja. Apalagi kalau lusa mau ke Singapura, mohon maaf gitu. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, selama saya jadi ustadz, saya belum pernah mendapatkan ceramah orang selamatan mau pergi ke Eropa. Ada nggak orang ke Eropa selamatan dulu? Nggak ada. Tapi maaf, begitu daftar umroh, hati berdekat. Makin dekat keberangkatan, rasa takut muncul. Bahkan umroh di orang Bapak mungkin cuma 1 minggu, tapi beresin kopernya nggak beres-beres. Ini koper dibuka, dimasukin lagi, angkat lagi, dimasukin lagi. Para jemaah rahimahullah, bahkan kadang-kadang tetangga suka nakut-nakutin. Neng mau pergi umroh ya? Iya. Awas loh Neng. Kalau di Mekah itu, di Madinah itu, hati-hati. Kalau di situ kamu pukul di sana, dipukul. Kalau di sini cuma nyubit di sana, dicubit. Akhirnya jemaah rahimahullah banyak orang tidak mau berangkat umroh ataupun haji karena takut dibalas. Maaf Bapak Ibu, Allah nggak baperan udah kayak kita. Kalau Allah baperan udah kayak kita, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Gak usah gede-gede, satu dosa satu bisul. Saya kira kita bisulan semuanya di mana gitu kan. Allah tutup aib kita sehingga yang tahu akan dosa kita cuma Allah Subhanahu wa taala dan diri kita para jemaah Allah. Tapi maaf Bapak Ibu, dengan doktrin ini ternyata jamaah Indonesia itu paling gampang diatur. Sekarang di Mekah sedang penuh.
Kelihatan banget orang Indonesia itu. Kalau kata orang Arab satu-satu, langsung rapi satu-satu. Orang India susah bentuk barisan. Orang Turki, desek-desekan. Tapi orang Indonesia langsung rapi. Makanya orang Indonesia itu sangat disenangi oleh orang-orang pengemis-pengemis di Mekah maupun Madinah. Datang orang Mesir, kata pengemis, bakir. Datang orang Malaysia, pelit. Datang orang Jakarta, bagus kata mereka. Kenapa? Karena orang Indonesia begitu sampai ke Mekah berubah jadi dermawan. Padahal di Jakarta bisa jadi pelit ya, kenapa demikian Bapak Ibu? Karena orang tua kita, guru-guru kita tuh suka ngasih tahu dulu. Nanti kalau satu ketika pergi ke Mekah, ke Madinah, ada yang minta-minta, jangan ditolak, kasih aja. Kenapa? Takutnya malaikat, kata mereka. Gitu kan? Ini doktrin masuk ke dalam otak. Bahkan saking baiknya orang Indonesia, Bapak Ibu, ketika antri pulang, desek-desekan di pintu masjid, tiba-tiba dompet yang dia simpan di kantong belakang hilang. Datanglah ke hotel, lapor ke Ustaz. Pak Ustaz, iya Pak, ada apa-apa? Kata dia, alhamdulillah Pak Ustaz, dompet saya diambil malaikat. Kata dia, para yang rahimahullah, Ustaznya bingung sambil bertanya, Bapak, yang namanya malaikat sejak zaman kecil di aja ada berapa? Ada 10, ada Jibril, Mikail, terus sampai Munkar Nakir, Malik Ridwan. Bapak, saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet? Ya malaikat. Tapi yang pasti para jamaah rahimahullah, para jamaah rahimahullah, ketika orang datang ke Mekah, disunnahkan mengucap salam tanah haram. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik. Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu ada yang berangkat hari Minggu dengan Garuda GA 969 yang akan terbang pada jam 18.20. Ada yang menggunakan Emirates EK 804 yang insya Allah akan terbang pada jam 14.20. 14. Ya, jam 00.15. Ada yang malam Senin, ada yang Minggu pagi. Para jamaah rahimahullah. Kedua-duanya Bapak Ibu, mohon diperhatikan jam terbangnya. 3 jam sebelum keberangkatan, mohon sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Di mana Ustaz di Bandara Soekarno-Hattanya? Di Terminal 3 Internasional. Setelah mana Ustaz kan luas? Bapak Ibu begitu sampai ke Terminal 3 keberangkatan internasional, cari restoran yang mereknya Sate Khas Senayan. Kalau sudah ketemu, kumpul di depannya. Jadi bukan di dalam, di depannya. Insya Allah, boarding pass akan dibagikan, paspor akan dibagikan. Insya Allah jamaah rahimahullah yang berangkat 04 yang berangkat dengan Garuda akan langsung terbang menuju ke Madinah. Insya Allah jamaah rahimahullah 9 jam akan sampai di Madinah. Bapak Ibu yang sampai terbang ke Madinah, sampai Madinah sekitar jam 2 siangan. Zuhur antara ada dan tiada. Kenapa? Menjelang waktu zuhur. Tapi karena itu menjelang akhir waktu zuhur, belum masuk waktu asar. Karena itu sebaiknya jamaah takhir aja nanti sholatnya di Masjid Nabawi, insya Allah. Yang terbang pakai Emirates, insya Allah akan langsung terbang ke Dubai. Di Dubai jamaah rahimahullah insya Allah akan turun. Bapak Ibu yang pakai Emirates, tolong jamaah rahimahullah selalu bersama-sama. Kenapa sebabnya? Karena bandara Dubai gede banget. Jadi kalau gede biasa, tapi kalau gede berarti luar biasa gede. Dan mohon maaf ya, mohon maaf, bandara Dubai itu silent airport. Bapak Ibu di bandara Dubai nggak ada yang teriak-teriak Badung, nggak ada yang mohon maaf. Semuanya dia. Karena itu tolong bapak-bapak yang berangkat, ibu-ibu yang berangkat dengan Emirates selalu bersama aja mohon maaf nanti di Dubai, insya Allah. Yang Dubai selesai turun dari pesawat langsung ke imigrasi, habis imigrasi langsung ambil ke tas ke conveyor belt. Mohon maaf, di Dubai tidak ada porter. Jadi maaf, bapak-bapak, ibu-ibu yang ke Dubai ambil koper sendiri, bawa sendiri keluar, baru di luar jamaah rahimahullah ada petugas-petugas NRA insya Allah jamaah rahimahullah. Begitupun juga nanti terbang dari Dubai ke Madinah.
ke Madinah. Untuk begitu juga jamaah rahimahullah begitu terbang ke Madinah, bapak-bapak yang terbang ke Madinah 9 jam akan terbang ke Madinah. Dari Dubai ke Madinah sekitar 2 jaman. Jamaah rahimahullah begitu sampai di bandara Madinah, imigrasi. Selesai imigrasi, bapak ibu koper besar tidak usah diurus. Koper cabin yang mungkin besok dimasukkan ke bagasi, tolong ambil masing-masing. Sedangkan koper besar nanti akan ada yang urus. Koper cabin yang kecil ambil masing-masing, bawa keluar, bawa ke bus insya Allah. Insya Allah dari bandara menuju ke hotel sekitar setengah jaman akan sampai jamaah rahimahullah. Tolong Bapak Ibu-Ibu, ketika mulai bergerak bis itu menuju ke hotel, besok dari Madinah, tolong perbanyak baca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Karena kadang-kadang di Jakarta ini Bapak Ibu, mohon maaf, banyak masjid-masjid ribut cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan pernah mau sholat ke masjid, masjidnya dijagain, gak boleh kita masuk ke dalam. Saya tanya ke tukang ojek yang nangkal, Abang, ini kenapa kok masjid ditutup, kita gak boleh masuk ke dalam? Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, ini sengaja ditutup karena tadi pagi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem di masjid? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi Pak Haji mereka pada berantem sama Pak Haji berebut Sayyidina. Serem banget Pak Haji. Untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat. Begitu masuk tanah haram Madinah Al-Munawwarah, melewati batas tanah haram, Bapak Ibu silahkan munajat. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadha haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Allahumma taqabbal ziyaratana. Setelah kita munajat ini Bapak Ibu silakan hatinya bicara, ya Allah, di depan saya kota Madinah Al-Munawwarah, katanya Rasulullah SAW, saya Helmi, ya Allah, umat Rasulmu yang belum pernah melihat wajah Nabi saya, tapi saya datang kemari demi cinta saya pada Rasulullah. Ya Allah, andaikan Nabi ada di Masjid Nabawi, duduk di Masjid Nabawi, saya akan datang sowan padanya, akan cium tangannya, ya Allah, ya Rabbana, saya ingin duduk di sampingnya, ya Allah. Tapi sayang kesempatan itu tidak kau berikan pada hamba, karena kau takdirkan hamba lahir jauh dari masa Rasulullah. Tapi tolong ya Allah, sampaikan salam cinta saya pada Rasulullah seraya mulut kita membaca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terus kita baca salawat sampai kita di hotel. Begitu sampai di hotel, Bapak Ibu-Ibu, koper besar insya Allah akan diantar ke depan kamar masing-masing. Sedangkan koper kecil tolong tetap dibawa, bawa ke kamar masing-masing insya Allah. Bapak Ibu-Ibu, saya baru pulang dari Madinah kemarin sore. Kondisi Madinah sekarang jamaah rahimahullah, mohon maaf, cukup dingin. Udaranya 12 derajat, 15 derajat, terutama pagi-pagi. Tapi kalau sudah siang, 25 derajat, 28 derajat, sejuk jamaah rahimahullah. Madinah sedang musim dingin, Mekah sedang musim dingin. Kalau musim dingin, siangnya pendek, malamnya panjang. Adzan di Madinah subuh, adzan di Mekah subuh sekarang jam 5:30 lebih. Dari jam 6 pagi baru adzan subuh, baru sholat subuh. Ini kabar gembira buat Bapak Ibu yang suka kesiangan di Indonesia. Insya Allah di Mekah Madinah nggak kesiangan. Kenapa? Kan adzannya jam berapa? Jam 6.
Kalau masih kesianan juga emang kebluk di Nah, para jemaah rahimahullah, yang terpenting di Madinah tidak lain dilakukan ziarah ke Nabi kita Muhammad SAW. Yang terpenting di Madinah bisa sholat di Raudhah. Tapi maaf, Raudhah sekarang beda dengan Raudhah zaman baheula. Raudhah zaman baheula asal kuat dia dapat. Kapanpun juga bisa dapat. Sekarang masuk ke Raudhah harus ada karcis, harus ada tasrehnya. Izinnya ini jemaah rahimahullah per grup. Jadi setiap grup hanya diberikan 1 kali untuk bisa masuk ke Raudhah. Alhamdulillah, jadi semuanya kebagian. Alhamdulillah. Ustaz kan sekarang ada aplikasi Nusuki, silahkan pakai aplikasi Nusuki. Cari waktunya, paling banter bulan depan katanya. Kenapa? Madinah sedang penuh. Doalah Bapak Ibu-Ibu, mudah-mudahan karcisnya, tasrihnya bisa keluar, amin ya rabbal alamin. Kalau nanti sudah ditentukan ternyata jam sekian keluar harus kumpulnya, tolong Bapak Ibu-Ibu tepat waktu untuk kumpul. Maaf, kalau tidak ada pada waktunya, tidak ada kesempatan ulang pada jemaah. Bapak-bapak, tolong besok akan ziarah ke makam Nabi, akan sholat di Raudhah, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram. Tolong Bapak, pakailah baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, ngadep bos pakai jas, kondangan pakai batik keren, giliran sholat pakai kaos oblong. Ada tulisannya lagi di belakang, kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Siapkan diri para jemaah rahimahullah. Kalau memang pas waktunya ke Raudhah, antrilah ke Raudhah. Para jemaah rahimahullah dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, Raudhah itu diajarkan bahwa karpetnya merah, karpetnya mana? Hijau. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, masuk Masjid Nabawi karpetnya hijau semuanya. Mana dong yang Raudhahnya? Karena itu para jemaah rahimahullah, Rasulullah mengingatkan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu bagaikan taman di antara taman surga. Para jemaah rahimahullah, antri masuk ke situ. Kalau sudah masuk, silahkan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? 1. Sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah khutbah. Usolli sunnatan rok'ataini lillahi ta'ala. Lalu kalau masih punya kesempatan, silahkan sholat sunnah lagi. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah hajat. Selesai sholat sunnah hajat, Bapak Ibu silahkan munajat, silahkan doa. Inilah tempat yang paling mustajab. Selesai itu, silakan ziarah ke makam Nabi. Bapak-bapak akan lewat kubur Nabi kita Muhammad SAW. Ibu-ibu dari luar masjid, bagaimana cara ziarahnya jemaah rahimahullah? Bapak-bapak, ibu-ibu dari luar Masjid Nabawi, bapak-bapak lewat kuburan Nabi, atau nanti satu ketika duduk di Masjid Nabawi, ucapkan salam pada Rasulullah SAW. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballagta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin Bapak Ibu gak ada yang apa. Ya enggak? Gak apa-apa Bu. Tidak usah khawatir Bu. Tidak wajib baca itu jemaah rahimahullah. Jemaah rahimahullah, minimal saat lewat kubur Nabi, atau ibu-ibu di luar Masjid Nabawi, atau bapak-bapak satu ketika duduk di Masjid Nabawi ucapkan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam ini Bapak Ibu dijawab sama Nabi. Bahkan Nabi katakan, "Amin ahadin yusallimu alayya." Tidak ada satupun orang yang mengucapkan salam pada diriku kecuali Allah izinkan roh Nabi kembali ke jasadnya.
untuk menjawab salam kita semuanya. Lah kok bisa jasad Nabi masih ada? Kata Nabi, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah haramkan bagi bumi ini untuk memakan jasad para nabi. Jadi yakinlah Rasulullah jawab salam kita semuanya. Lalu kalau udah ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, kalau boleh saya contohkan, saya bicara sama Rasulullah, ya Rasul, saya Helmi umat engkau. Saya ini ya Rasul, putra dari bapak saya, ini kita sebutkan bapak kita. Ini saya, ini putra dari ibu saya, ini ibu saya. Ya Allah, depan kubur Nabi ini izinkan saya banggakan ibu dan bapak saya. Adanya keimanan dalam hati saya yang menanamkan pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Saya teringat bagaimana dulu kuping pernah dijewer ibu saya, paha pernah dicubit ibu saya, pantat pernah dipukul bapak saya. Bahkan ketika saya susah bangun sahur ya Rabb, ataupun subuh, tiba-tiba bapak datang ke kamar, diciprati muka saya, ya Allah. Saya ridho, saya ikhlas ya Rabb. Sekarang izinkan saya banggakan mereka di hadapan Rasulullah SAW. Ya Allah, andai di antara ibu dan bapak saya ada yang belum sempat datang ke Madinah, saya yakin ya Allah, bukan mereka tidak cinta pada Rasulullah, tapi mereka berkorban demi saya, anak-anaknya ya Allah. Tolong ya Rabb, orang tua saya telah tiada meninggalkan dunia ini, jumpakan dengan kasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Yakin Bapak Ibu-ibu, kita bicara begini depan makam Nabi, air mata kita menetes. Jangan harap hati akan bergetar ketika menyebut nama Allah. Air mata menetes ketika menyebut sama Rasulullah. Kalau mengingat orang tua saja tak pernah meneteskan air mata. Lalu kita bicara lagi, ya Allah, depan kubur Nabi saya sadar ya Rabb, hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lalui. Saya mohon bimbingan-Mu ya Allah, agar hidup saya bisa bermanfaat untuk umat Rasulullah, sehingga ketika saya wafat, Kau wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan dalam barisan mereka ya Allah. Beres ngomong begini bapak-bapak, jalan selangkah dari makam Nabi ada makam Abu Bakar Siddiq. Ucapkan salam, assalamu alayka ya Abu Bakar. Salam lagi, selangkah lagi, karena di situ ada makam Sayyidina Umar. Selesai ucapkan salam ke Sayyidina Umar, bicara lagi, ya Allah, saya tidak pernah jumpa Rasulullah. Abu Bakar mendapatkan kemuliaan, meninggal dunia dikuburkan di samping makam Nabi. Umar dimakamkan di kaki Rasulullah, mulia mereka. Saya Helmi ini akan mati nanti, tak mungkin dimakamkan di samping makam Rasulullah. Tapi izinkan ya Allah, Kau bimbing saya untuk istiqomah, sehingga saya mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan Abu Bakar dan Umar ini ya Allah. Itulah hebatnya Rasulullah Bapak Ibu. Kubur Nabi, sampingnya bukan kubur anak istrinya. Padahal Fatimah putri Nabi meninggal sebelum Abu Bakar meninggal dunia. Tapi maaf, Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dimakamkan di samping makam Nabi dua orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi, dan Umar dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam seperti ini. Jadi tengah makam Rasulullah SAW, dari manis makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sedangkan dari kelingking makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah, kenapa kok di samping makam Nabi hanya dua orang sahabat saja? Pertanyaan kedua, kenapa kok putra putri Nabi tidak dimakamkan di samping makam Nabi? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya jelaskan jawaban dua pertanyaan ini, jawabannya akan panjang. Waktu mana sih kita akan habis ya? Jadi kalau mau tahu jawabannya, undang saya sama. Nah, pada jamaah imamatullah, insya Allah setelah itu Bapak Ibu, silahkan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi nilai pahalanya 1000 kali. Bahkan sholat di Masjid Haram nilai pahalanya 100.000 kali. Tapi tolong, bapak-bapak, ibu-ibu jangan sekali-kali hitung-hitung pahala. Bawa kalkulator masuk ke masjid. Selesai sholat dihitung, wa Allah, 100.000, wa Allah, 100.000. Akhirnya karena hitung-hitung pahala, ada orang umroh pulang yang gak mau sholat lagi. Ditanya, Bapak kenapa gak pernah sholat lagi? Tenang, saya masih punya deposito. Mari lakukan urusan pahala kita kembalikan kepada Allah SWT. Bapak Ibu, insya Allah hari Rabu besok, Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Ustaz,
Berangkat dari Madinah jam berapa? Insya Allah ba'da zuhur. Lah kalau ba'da zuhur berangkatnya pagi, apa yang dikerjakan? Bapak, Ibu, tolong pagi-pagi sebelum siangnya berangkat tinggalkan kota Madinah, pamitan dulu sama Rasulullah. Maaf, pamitannya bukan ke masjid tapi sama siapa? Sama Rasul. Kalau bapak nggak pamitan, songong namanya, nggak sopan namanya. Saya datang ke rumah ibu, habis itu ibu masuk ke dalam, saya pulang diam-diam, sopan nggak kira-kira? Sama, kita datang ke Madinah, pulang pamitan sama Rasulullah. Makanya biasanya Rabu paginya setelah sholat subuh akan diajak berangkat salam terakhir. Setelah itu bapak ibu sempatkan masuk ke Masjid Nabawi, sholat sunnah 2 rakaat, selesai sholat sunnah 2 rakaat, bisa sholat sunnah duha. Habis itu bapak duduk, ucapkan salam. Ibu duduk, ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus ngomonglah sama Nabi, ya Rasul, saya Helmi, pagi ini saya menghadap engkau lagi, saya pamit ya Rasul, mau meninggalkan kota Madinah. Ya Rasul, sebenarnya saya nikmat banget ada di Madinah ini, tapi waktu jua yang harus memisahkan saya dengan kota Madinah ini. Ya Allah, saya mohon kepada engkau, izinkan tahun-tahun yang akan datang saya bisa kembali ke Madinah ini. Andai perjalanan saya ini terakhir dan kau tidak takdirkan saya balik ke Madinah, izinkan ketika wafat, kau wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Selesai pamitan, bapak ibu silahkan ke hotel. Apa yang dilakukan sebelum umrah disunahkan mandi terlebih dahulu. Silahkan mandi. Nama mandinya mandi sunnah ihram. Yang membedakan dengan mandi biasa, niatnya. Jadi ketika akan mandi, niat. Nawaitul ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan, silahkan basah. Kuku-kuku yang panjang silahkan potong. Bulu ataupun rambut yang gak rapi, rapihkan. Kalau bapak ibu punya wangi-wangian, pakaikan wangian-wangiannya di badan. Para jamaah rahimahullah, lalu ganti bajunya pakai baju ihram. Salat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi, jamaah rahimahullah. Pakku, ketika salat zuhur niatkan jamaah takdim. Jadi selesai sholat zuhur langsung bangkit sholat asar jamaah takdim. Setelah itu silahkan akan kembali ke hotel, jemaah makan siang dan jam 2 siang insya Allah akan tinggalkan kota Madinah. Semua jamaah sudah pakai baju ihram. Ibu-ibu baju ihramnya boleh seperti ini. Yang penting nutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan. Bapak-bapak hanya 2 helai pakaian yang digunakan. Bawahnya pakai sarungan disarungkan, itu disarungkan. Atasnya diselendangkan. Dari keluar hotel sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa saya tekankan sudah tidak pakai daleman dari hotel? Karena kemarin kejadian. Ketika kita akan check out, jamaah datang. Ustaz, saya masih pakai daleman ya. Nanti aja dari copotnya Ustaz. Kalau mau niat saya copot. Sampai bila hari, dia lupa. Kebetulan bisnya nggak bareng saya. Berangkatlah kita ke Mekah. Sampai hotel Mekah, dia turun bis. Saya juga turun bis di belakangnya. Nengok ke belakang, melihat saya. Pas lihat muka saya, dia ingat sama dalam. Dia datang, Ustaz, saya masih pakai daleman. Saya bilang, copot dalemannya, bayar dam. Makanya hati-hati Bapak Ibu-Ibu. Ustaz Rusdi besok akan mendampingi yang Dubai, Ustaz Sidki yang akan ke Madinah, insya Allah jemaah mereka berdua akan mendampingi. Sebelum bapak-bapak naik ke bis, insya Allah mereka berdua akan berdiri di pintu bis di hotel. Ngapain? Ngerazia bapak-bapak. Para jemaah insya Allah bis akan berangkat langsung menuju ke Mekah. 6 km dari hotel atau 7 km dari hotel, bis akan berhenti di sebuah masjid. Masjid namanya Masjid Bir Ali. Wilayahnya namanya Dzul Hulaifah. Inilah kawasan yang ditunjuk Nabi sebagai tempat miqat. Apa tempat miqat? Tempat starting point untuk niat umrah. Jadi umrah itu dimulainya dari situ, jemaah. Begitu sampai di masjid ini, Bapak Ibu silakan turun dari bis, masuk ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu kembali ke bis. Di bis kita akan niat umrah bersama-sama. Bagaimana niat umrahnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan
Labbaik Allahumma umratan. Kalau yang mau panjang, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus ikrar, saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah niat umrah ini, maka satu, niat ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak boleh tuh. Begitu sampai ke Mekah, bapak ngomong, kalau saya nggak jadi umrohnya, capek saya nggak bisa. Apapun yang terjadi harus dilaksanakan. Dua, kalau sudah niat umroh, mohon maaf, ternyata Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa dia, maka baju ihram inilah disunnahkan mendampingi dia sampai ke liang lahat. Pada zaman Nabi, ada orang habis niat umroh, tiba-tiba dia jatuh dari ontaknya, meninggal sekaligus. Apa kata Nabi? Kafani, sholati, tapi tidak boleh, la tukhammiruhu, jangan ditutup kepalanya. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Pas dibangkitkan malaikat, labbaik Allahumma. Ada yang mau daftar besok? Kayaknya nggak ada yang mau ya. Kalau sudah niat umrah ini, maka larangan-larangan ihram mulai berlaku. Laki-laki begitu selesai niat umrah tidak boleh menggunakan tutup kepala, copot kepala, apa namanya kepalanya? Copot pecinya. Bapak-bapak yang suka pakai kacamata, kadang-kadang kacamata suka diginiin, ya kan? Kena dam. Kenapa? Ini di atas kepala. Tidak boleh meletakkan apapun juga di atas kepala. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Karena itu besok dari Madinah ke Mekah pakai sendal, jangan pakai sepatu. Laki-laki hanya menggunakan 2 helai pakaian, bawahnya disanukan, atasnya diselendangkan. Ustaz, bagaimana kemarin saya ke Tamrin City, begitu ke Tamrin City ternyata ditawarin, katanya ini pakaian dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Silahkan pakai, cuma bayar dam. Laki-laki, mohon maaf, perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Mohon maaf, perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka cadar, termasuk tutup muka masker. Ustaz, bagaimana sekarang sedang pandemi, boleh nggak pakai masker? Boleh. Bayar dam apa enggak? Tidak bayar dam. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu, bedak, lip gloss. Apa yang blok-blok bukan konblok? Apa namanya? Sunblock. Saat bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, balsem, itu mah bukan wangi tapi bau. Karena itu boleh digunakan. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman, dilarang mencabut-cabut tanaman, dilarang mencabut rambut atau bulu-bulu yang lainnya, menggunting rambut atau bulu-bulu yang lainnya. Hati-hati, kucek-kucek mata, kecabut bulu mata, bayar dam. Kucek-kucek bulu hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. 1 bulu hidung 25 real, 1 paket makanan sedekahkan. 2 bulu hidung, 2 kali 2, 3 bulu hidung, 3 kali 25, 4 bulu hidung ke atas, ngasih fakir miskin 6 orang atau motong kambing. Tolong jaga larangan ihram ini. Larangan ihram memang tidak membatalkan umrah, tapi jadi kurang sempurna. Larangan ihram yang membatalkan umrah cuma 1. Apa itu? Hubungan suami istri. Kalau berhubungan suami istri sebelum selesai tahallul, maka maaf, umrahnya batal dan dia harus potong ontak, bukan kambing lagi. Tolong para jemaah rahimahullah, jaga larangan ihram ini agar sempurna umrah kita semuanya. Insya Allah berangkat menuju ke Mekah 450 km, Jakarta Semarang, insya Allah jemaah rahimahullah kira-kira dalam waktu 5 jam insya Allah kita akan sampai di Mekah. Di perjalanan perbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu insyaallah sampai ke Mekah Bapak Ibu akan langsung dibawa ke hotel para jemaah rahimakumullah. Hotelnya ada yang di Hotel Hilton Convention. Hotel Hilton Convention ini jemaah rahimakumullah. Bapak Ibu bisa lihat hotelnya di sini. Ini itu data pribadi Bapak Ibu. Jadi ini apa namanya, yang penting Bapak tahu kegiatannya. Ini data pribadi. Jadi kalau ada salah nama nggak masalah, karena ini data pribadi jemaah rahimakumullah. Ya kan? Bapak Ibu sudah dapat name tag. Di atasnya ada apa namanya? Ada apa? PIN itu nomor 51 itu ya tadi itu bis. Di bawahnya nomor kecil itu bukan nomor kursi ya. Kadang-kadang dia mau 50 orang berebut tuh. Kenapa kamu di sini nomor 21? Bukan, itu bukan nomor kursi. Tapi itu nomor administrasi daerah para jemaah imam. Hotel Hilton Convention Bapak Ibu ya cukup dekat dari Masjid Nabawi, cuman memang nggak nanjak gitu. Hotelnya bagus, hotel baru para jemaah imam. Ada lagi yang di hotel ya. Ya, yang di Madinah, di Mekah, jemaah imam, ada juga yang di Swiss Hotel Makom, jemaah imam. Kalau Swiss Makom ini di kawasan Zamzam, insyaallah para jemaah imam. Bapak Ibu dari Mekah tidak langsung ke masjid, tapi akan bawa ke hotel dulu. Akan makan dulu, istirahat dulu sejenak, lalu sebelum berangkat ke masjid untuk tawaf dan sa'i, melanjutkan rukun umrohnya, akan dibagikan headset. Headset ini alat bantu dengar, sehingga doa Ustadz bisa kedengaran insya Allah. Harapannya bisa nambah khusyuk. Cuman saya ingatkan, headset ini bukan souvenir. Allahu Rabbi Karim. Saya dapat laporan terus di Mohrimah Ustaz sampai saat itu bukan souvenir. Kenapa? Karena banyak hilang dibawa sama jamaah. Tolong ini fasilitas bersama, jaga baik-baik. Ini mentang-mentang bukan punya dia, begitu butuh main siram aja. Akhirnya pada konslet di Mohrimah. Jaga, rawat baik-baik ini untuk bersama, dan kalau hilang ganti pada Mohrimah. Nah Bu, Pak, kalau headset ini sudah menyala, suara Ustadz sudah terdengar, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan 3 perkara. 1, cukup mengaminkan doa. Jadi selama tawaf, selama sa'i cukup amin, amin. 2, matikan headsetnya, doa sendiri. 3, boleh juga ngikutin doa Ustadz. Allahumma, Allahumma. Tapi kalau ngikutin doa Ustadz hati-hati. Karena kemarin jamaah 45 orang ngikutin doa saya semuanya, semangat. Allahumma, Allahumma. Tiba-tiba putaran ketiga tawaf, jempol kaki saya diinjak orang Turki. Lagi desek-desekan, kok injak Allahumma, aduh. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya Pak Haji, kenapa doanya pakai aduh? Ustadz kita dengar semuanya, Ustadz doanya Allahumma. Mantapkan hati, masuk Masjidil Haram, Ka'bah kelihatan. Begitu lihat Ka'bah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man 'azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takrifan warifatan wa birra. Tetap itu Ka'bah sambil munajat, ya Allah, hari ini saya bersyukur kepada Engkau ya Allah. Makasih ya Allah, Kau sampaikan saya depan Ka'bah. Gak pernah terbayang saya bisa kemarin ya Allah. Dulu habis nikah hidup saya susah, bahkan piring aja dikasih mertua ya Allah. Ya Allah, ternyata Kau yang berikan kesempatan itu pada hamba. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Setelah tenang, baru kita mulai rukun umroh keduanya yaitu tawaf. Tawaf kata Nabi kas-sholat, sama seperti sholat. Karena sholat, tawaf seperti sholat. Kalau sholat harus punya wudhu, berarti tawaf pun juga disyaratkan punya. Ustaz, bagaimana kalau batal wudhunya? Berhenti tawafnya, wudhu dulu, lalu lanjutkan tadi berhenti di putaran berapa. Jadi nggak ngulang dari awal, tidak ngulang dari awal. Ustaz, bagaimana di Jakarta ini kita yakin betul kalau sentuhan laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu? Ketika tawaf, yakinkan tidak batal. Kenapa? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita nggak beres-beres. Lagi tawaf, pinjam orang India. Ustaz, wudhu dulu saja, izin. Selesai wudhu, masuk lagi putaran tawaf, disenggol orang Turki, wudhu lagi. Daripada nggak beres-beres tawafnya, yakinkan tidak batal insya Allah. Tapi kalau udah kembali ke hotel,
batal lagi. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Jadi mohon maaf kalau ini sudut Hajar Aswad kira-kira, yang mulai makmumah, itu sudut Hajar Aswad kira-kira. Begitu kita lewati, kita angkat tangan sambil kita kecup dan membaca Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kecup. Tidak usah berdiri menghadap Ka'bah. Tidak usah berhenti dulu. Sambil jalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nggak usah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah memberikan 3 pilihan untuk nyium Hajar Aswad. 1, cium. 2, sentuh. 3, salam dari jauh. Karena itu bapak-bapak, tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Apalagi sekarang yang boleh ke pelataran Ka'bah hanya orang laki-laki yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan bapak-bapak desek-desek mau nyium Hajar Aswad pakai baju ihram. Dalamannya ya nggak pakai dalaman, bawahnya tertarik, apa yang terjadi? Karena itu tolong jangan paksakan untuk nyium Hajar Aswad. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, jangan kejadian sebelum pandemi. Ketika makan sebelum pandemi, ada bapak-bapak jamaah rahimakumullah keluar dari masjid, jamaah NRA, saya tahunya dari mana? Dari Menteknya. Begitu saya lihat, bajunya berantakan percis habis tawuran. Kancingnya copot semuanya. Apa namanya? Jadinya sobek. Saya tanya, bapak dari mana itu bajunya berantakan kayak begitu? Dijawab, Pak Ustaz, saya habis nyium Hajar Aswad. Perjuangan Ustaz. Udah deket, tiba-tiba orang India desek sebelah kiri. Saya pukul perutnya. Dan mundur ke belakang. Udah deket lagi Ustaz, tiba-tiba orang Mesir desek sebelah kanan. Saya sikut kepalanya. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumin Ustaz Hajar Aswad. Oh nikmat betul. Saya cuma komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Apa yang Ustaz katanya? Karena itu tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Salam dari jauh, insya Allah sama dengan nyium Hajar Aswad. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Diam, sah. Baca salawat? Boleh. Baca Quran? Boleh. Ngobrol? Emang ada tempat yang lain yang masih juga ngobrol ada berkah. Yang sunnah dibaca tasbih subhanallah bareng-bareng. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Selama 7 putaran ini sunnahnya membaca tasbih ini. Begitu sampai di rukun Yamani, lihat tuh, satu sudut sebelum Hajar Aswad, maka rukun Yamani ini sunnahnya disentuh tiap putaran. Tapi tolong sekarang jangan berusaha untuk nyentuh itu dulu kalau dalam keadaan ihram. Kenapa? Rukun Yamani, Ka'bah sekarang disiram minyak wangi. Jadi kalau seandainya nyentuh itu bayar. Gimana dong nggak nyentuh? Cukup angkat tangan tapi tidak dikecup. Lalu baca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhir doa. Kalau sudah 7 putaran, dimulai dari sudah Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad, Bapak Ibu silahkan doalah di tempat yang mustajab. Mana tempat mustajab itu? Itulah yang dinamakan multazam. Apa? Mana sisa multazam itu? Bapak Ibu lihat Hajar Aswad, sampingnya pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad, inilah multazam, tempat yang mustajab. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah bagus. Kalau nggak bisa mundur ke belakang, yang penting searah dengan multazam. Silahkan doa di situ. Ini tempat yang mustajab. Saya Bapak Ibu kalau bimbing umroh, setelah tawaf, saya pasti bawa jamaah ke arah multazam. Saya pimpin doa depan multazam. Lalu saya katakan Bapak Ibu silahkan doa masing-masing karena mungkin Bapak Ibu punya hajat masing-masing. Saya mundur ke belakang, nungguin jamaah doa. Saya lihatin mereka. Tiba-tiba beberapa waktu yang lalu saya lihat ada ibu-ibu di multazam. Di arah multazam ini enggak doa. Yang lain nangis-nangisan, yang lain doa sambil nangis. Dia enggak. Dia ambil buku dari tasnya. Itu buku diambil,
dibaca sebentar, lalu ditutup. Lalu ibuku itu diangkat begini-begini. Yang lain pada doa khusyuk, dia mau begini. Wah, si ibu gak tahu multazam nih. Saya deketin ibu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad tuh multazam. Ibu doa bukan ngangkat-ngangkat buku. Si Ustaz si ibu dia ngomong, Pak Ustaz, maaf. Ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu mereka tuh saya berada umroh, mereka tuh nitip doa ditulis di buku ini. Nah tadi saya ambil, saya baca sebentar, ya cuman pusing kepala saya. Ya udah saya angkat tuh buku sambil ngomong, ya Allah isi buku ini ketiba doa teman saya, saudara saya, tetangga saya pusing bacanya. Engkau aja dibaca satu-satu, jangan dipraktekin. Ibu dititip doakan. Ini bukan inspirasi, bukan. Kalau bapak ibu dititip doa, duduk di Masjidil Haram, baca satu-satu. Insya Allah itu amanah para ibu. Beres doa di multazam, bapak ibu geser sedikit ada maqam Ibrahim. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Silahkan sholat sunnah 2 rakaat di situ. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tawaf. Usolli sunnatan tawafi raka'ataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat sunnah tawaf, doa belakang maqam Ibrahim, tempat mustajab. Ustaz, bagaimana hijrah Ismail? Hijrah Ismail kapan-kapan. Sholat hijrah Ismail tidak masuk dalam rangkaian ibadah umrah. Cari waktu, sholat hijrah Ismail. Selesai doa di belakang maqam Ibrahim, bapak ibu silahkan cari air zam-zam. Minum air zam-zam, kata Nabi, 5 syuribalahu, tergantung niat apa kita mau minumnya. Sunnahnya berdiri menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tuh? Kenapa diikuti? Para jamaah rahimakumullah, ketika akan minum air zam-zam, sunnah nih doanya ini nih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdiri menghadap kiblat, sunnahnya 3 tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 Haus. 3 makruh kalau minumnya kayak begini. Bukan aus, nyontoin. Para jamaah rahimakumullah, kalau sudah minum air zam-zam, bapak ibu silahkan lanjutkan rukun umrah selanjutnya, yaitu sa'i. Kalau tawaf harus punya wudu, maka sa'i tidak disyaratkan punya wudu. Batal wudu, lanjutkan. Sa'i mulai dari Sofa menuju ke Marwah, jaraknya 400 meter. Sanggup kira-kira? Kali 7 berapa? 2,8. Sanggup? Kalau tidak sanggup, tidak usah khawatir. Di Sofa banyak yang menawarkan jasa dorongan. Yang dorong orang Arab. Biasanya kalau yang dorong orang Arab nggak pakai rem. Kalau takut didorong sama orang Arab, naik ke lantai 2, ada skuter aja. Bayar 230 real untuk tawaf dan sa'i. Kayak main bom kata. Boleh apa enggak? Boleh. Sa'i dimulai dari Sofa menuju ke Marwah. Sofa ke Marwah dihitung 1. Marwah Sofa 2. Sofa Marwah 3. Marwah Sofa 4. Sofa Marwah 5. Marwah Sofa 6. Sofa Marwah. Jadi ganjil adanya di Marwah, genap adanya di Sofa. Sofa tempat mustajab, Marwah tempat mustajab, sempatkan doa di situ.
Tempat sa'i, tempat mustajab. Bahkan di tempat sa'i ada yang namanya batul wadi. Tanah yang tadinya turun ke bawah, hajar lari di tempat itu karena dia nggak bisa melihat anaknya. Di sini sunnah baca doa. Rabbikfir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz, amma, ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallah al-a'azzu al-akram. Kalau sudah selesai di marwah, silahkan tahallul, gunting rambut 3 helai. Siapa yang gunting, siapapun juga boleh. Bahkan kita boleh gunting sendiri. Beres sudah prosesi umroh, Bapak Ibu silahkan kembali ke hotel, perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Bapak-bapak kalau ingin ke pelataran Ka'bah harus pakai baju ihram. Kalau mau pakai baju biasa, naik ke lantai 2. Yang terbaik di Masjidil Haram ibadah 3. 1 tawaf, 2 sholat, 3 natap Ka'bah. Melihat Ka'bah insya Allah akan mendapatkan 20 rahmat. Para jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah bapak ibu akan Jumatan di Masjidil Haram di Mekah insya. Yang saya ingatkan, 1, di Masjidil Haram imam subuh rakaat pertama seringkali membaca surat As-Sajdah. Jadi ketika imam membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu Akbar, tidak ruku tapi langsung sujud. Setelah sujud imam bangkit lagi melanjutkan bacaannya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i khaufan wa tama'a, terus sampai terakhir. Nah, jemaah rahimakumullah, kenapa sujud? Ini ayat sajadah. Yang membaca yaitu imam, yang mendengar yaitu makmum. Sunnah sujud. Kalau nggak ikut sujud bagaimana? Batal bermakmum. Nah, sayangnya di Jakarta jemaah rahimakumullah jarang dibaca. Jadi begitu jamaah Indonesia dengar Allahu Akbar, nyangkanya ruku, ya ruku Allahu Akbar. Di kiri kanan orang Arab tahu itu ayat sajadah, sujud semuanya. Pas kiri kanan sujud semuanya, jamaah Indonesia ruku sendiri, ya bingung. Sambil ruku nengok ke kanan, nengok ke kiri. Di sana ada orang Ciputat lagi bingung juga, nengok juga. Mata ketemu mata, ngasih kode. Tolong jangan kejadian pada kejadian. Kalau besok imam subuh rakaat pertama baca surat As-Sajdah, apa tandanya? Alif lam mim. Oh, berarti kalau imam baca alif lam mim pasti melaksanakan sujud. Ikut sujud Bapak Ibu. Apa doanya? Doanya khusus sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz tidak hafal bacanya, yaitu baca subhanallah. Ustaz kaget ini nggak tahu apa-apa, diam. Yang penting sujud ya Allah. Tidak usah baca apa-apa. Itu para jemaah. Yang kedua, ibu-ibu silahkan ikut Jumatan, dan ibu-ibu kalau Jumatan tidak usah sholat keluar para jemaah. Insya Allah Sabtu depan Bapak Ibu akan dibawa keliling kota Madinah Al-Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah akan ke Arafah. Tapi maaf, sekarang sekitar Jabal Rahmah ditutup. Jadi kita cuma jadi doang. Insya Allah sekaligus akan ngambil miqat dari Ciranah. Yang mau umroh lagi, siapkan baju ihramnya, pakai baju ihramnya dari hotel. Karena di Ciranah tidak ada tempat ganti baju. Orang kalau mau umroh harus niat di luar haram yang memang ditentukan Nabi. Insya Allah yang dibawa oleh Anara adalah di Ciranah. Insya Allah niat di Ciranah, habis niat di Ciranah silahkan tawaf dan sa'i kembali. Umrah yang kedua ini boleh pribadi, boleh untuk orang lain. Misalkan dasar orang lainnya, ya syaratnya orang yang lain tersebut orang yang sudah tidak mampu datang ke Mekah, entah sudah meninggal dunia atau memang sudah uzur yang tidak mungkin bisa pergi lagi. Satu niat umroh hanya untuk satu orang. Gak bisa niat umroh untuk kakek saya, nenek saya, untuk saya. Satu niat untuk
Gimana niatnya Ustaz? Labbaik Allahumma umratan an abi. Niat saya umrah untuk bapak saya. Kalau untuk bapak, untuk ibu, tanpa disebutkan nama pun juga nggak apa-apa. Kenapa? Bapak mah sama ibu jelas. Tapi kalau sudah kakek, tolong sebutin nama dulu. Karena kakek ada dua, kakek bapak, kakek ibu. Kalau mau niat saya niat umrah untuk kakek saya, itu mereka pasti nunggu. Kakek mana? Mohon maaf, ini bercanda ya Pak. Bapak Ibu, insya Allah minggu depan Bapak Ibu akan tinggalkan kota Mekah, dan sebelum meninggalkan kota Mekah sempatkan untuk tawaf wadah terlebih dahulu. Insya Allah baik yang Emirat maupun yang Garuda akan pulang lewat Jeddah. Karena itu urusan belanja jemaah Allah selesaikan di Madinah. Madinah lebih santai. Mekah agak ribet. Kalau belum beres, selesaikan di Jeddah. Belum beres juga, Tanah Abang masih nunggu di Madinah. Insya Allah sama aja jemaah Ibu. Bapak Ibu, begitu pulang kan insya Allah jemaah Allah akan mendapatkan air Zam-Zam masing-masing 5 liter insya Allah, dan akan diambil di Bandara Jakarta insya Allah. Baik, ini jemaah Allah penjelasan perjalanan umrah kita. Bapak Ibu, saya mohon maaf tidak mendampingi karena saya baru kemarin sore mendarat itu. Jadi jemaah Allah itulah, dan Madinah Mekah sedang padat sepadat-padatnya. Saya juga nggak tahu kenapa kok begitu pada tahun ini jemaah. Itulah para jemaah Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.